Hai semua, semoga hari Anda baik. Mari kita mulai berita Real Madrid selengkapnya hari ini. Meski dianggap sebagai tim dalam transisi, Real Madrid telah mendominasi sepak bola dunia di semua lini musim ini. Tim asuhan Carlo Ancelotti menyegel gelar La Liga pekan lalu dengan kemenangan mereka atas Espanyol dengan lebih dari 4 pertandingan di tangan mereka. Sementara itu, tim melakukan comeback yang tak terbayangkan melawan Manchester City untuk melaju ke final Liga Champions. Dengan Liga selesai dan dibersihkan, manajer memprioritaskan kompetisi Eropa sekarang. Final melawan Liverpool dijadwalkan akhir bulan ini dan oleh karena hal tersebut, ini adalah waktu yang ideal bagi Ancelotti untuk menurunkan starternya. Meskipun pertandingan berikutnya ialah Derby Madrid melawan Atletico Madrid. Laporan dari Diario AS, sang pelatih telah memutuskan untuk menurunkan tim B-nya melawan Atletico ini. Bentrokan akan melihat beberapa pemain kunci beristirahat dan pemain pinggiran diberikan waktu untuk menjadi starter. Derby Madrid telah masuk ke dalam kontroversi yang adil setelah Atletico Madrid menolak memberi rival mereka Guard of Honor untuk gelar La Liga ke-35. Sementara Los Blancos akan menurunkan tim yang lemah, akan menarik untuk melihat bagaimana para pemain cadangan tampil di bawah tekanan. Mantan pemain Liverpool Iago Aspas mengklaim bahwa dia lebih memilih Real Madrid untuk memenangkan final Liga Champions tahun ini. Aspas ditanya selama wawancara di Cadena Ser siapa yang akan dia dukung di final nanti. Meskipun dia memberi anggukan kepada mantan timnya, dia yakin dia tidak akan mendukung mereka di Paris. Saya sangat mengapresiasi Liverpool, tapi saya lebih suka Real Madrid menang karena itu memberi lebih banyak sensasi ke La Liga. Gabriel Jesus telah mengeluarkan pesan yang menantang dalam aktivitas media sosial pertama dari pemain Manchester City sejak mereka tersingkir dari Liga Champions. City hanya beberapa menit untuk melaju ke final Liga Champions kedua berturut-turut di Bernabeu, memegang keunggulan agregat 2 gol saat injury time mendekat. Namun gol pada menit ke-89 dan 91 menyamakan kedudukan untuk Real Madrid, dengan Karim Benzema menyelesaikan comeback di awal waktu tambahan. City tampak tercengang sepanjang waktu dan tidak ada pemain yang berbicara kepada media setelah pertandingan. Mereka juga sangat diam di media sosial sejak Rabu. Namun Gabriel Jesus menjadi pemain pertama yang angkat bicara pada Jumat sore. Memposting gambar susunan pemain City di Bernabeu, Jesus menulis di Instagram, "Bersama sampai akhir." Dia menyertai pesannya tersebut dengan emoji tinju, menambah sikap menantang yang harus ditunjukkan City saat menghadapi pertandingan Liga Primer berikutnya. FC Barcelona dan Real Madrid mungkin akan menjadi rival sengit sampai akhir, tetapi bek veteran Barcelona Dani Alves tahu kapan harus berikan pujian di tempat yang tepat. Dalam komentar yang akan mengejutkan beberapa fans Barcelona yang paling setia, Alves mengakui bahwa comeback menakjubkan Real Madrid melawan Manchester City di semifinal Liga Champions memang pantas mendapatkan pujian. Banyak yang menyebutnya sebagai sebuah keberuntungan, tapi Alves punya pendapat yang berbeda. "Sepak bola kawan, beginilah rasanya dalam hidup. Dalam sepak bola, keberuntungan tidak ada," ujar Dani Alves. Kami kutip dari Football Espana. Karim Benzema telah menunjukkan kepada Erik ten Hag mengapa dia harus meninggalkan Cristiano Ronaldo di musim panas ini. Hal tersebut ialah vonis yang mengejutkan dari mantan penyerang Arsenal dan timnas Inggris Paul Merson, yang percaya kalau Ronaldo hanya membuat Manchester United lebih buruk. Dan dia yakin segalanya tidak akan menjadi lebih baik sampai bos baru Ten Hag membuat keputusan sulit tentang masa depan pemain berusia 37 tahun tersebut. Erik ten Hag harus gigih dan menyingkirkan Cristiano Ronaldo, atau dia akan menyia-nyiakan tahun pertamanya di Manchester United. Jika Anda membawa seorang manajer yang akan berada di sana selama 3 atau 4 tahun ke depan, Anda tidak bisa menyia-nyiakan satu striker yang tidak
Ronaldo memiliki musim yang bagus, tetapi semua orang di klub telah melakukannya. Mengerikan. Mengapa menurutmu begitu? Beberapa pemain mengeluarkan yang terbaik dari orang-orang di sekitar mereka. Beberapa pemain membuat mereka lebih buruk. Itulah yang telah dilakukan Ronaldo. Lihat apa yang dilakukan Karim Benzema untuk Real Madrid. Dia mencetak 43 gol musim ini. Saya tidak ingat dia melakukan itu ketika Ronaldo ada di sana. Mohamed Salah akan berhadapan dengan pesaing utama lainnya untuk penghargaan Ballon d'Or dengan Karim Benzema ketika Liverpool bermain melawan Real Madrid di final Liga Champions pada 28 Mei nanti. Mo Salah sangat ingin memenangkan Ballon d'Or pertama dan percaya kesuksesan di Liga Inggris dan Liga Champions akan meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Mo Salah telah mengemas 30 gol dalam 45 penampilan di semua kompetisi musim ini dan berharap kemenangan domestik dan kontinental akan cukup untuk mengklaim penghargaan individu paling berharga di dunia sepak bola. Tetapi pemain Mesir tersebut akan menghadapi persaingan ketat dari Karim Benzema yang telah mengemas 43 gol dalam 43 penampilannya. Karim Benzema juga sedang mengincar untuk memenangkan gelar Liga Champions kelima setelah mengklaim gelar La Liga keempat musim ini. Kepada Sky Sports, Mo Salah berkata, "Saya kalah terakhir kali karena saya mencetak 40 gol tetapi kami bukan trofi apapun. Kali ini nomor saya sangat-sangat penting. Kali ini nomor saya sangat penting dan kami telah memenangkan satu piala. Jika kami memenangkan 2 piala berikutnya akan menarik siapa yang akan memenangkannya. Sementara itu kami harus fokus pada hal utama yaitu trofi untuk tim, kemudian sisanya akan menyusul. Ini adalah musim terbaik saya di Liverpool. Jumlah gol dan asisnya tinggi dan cara saya menciptakan peluang, jumlah tertinggi di Liga Inggris. Segala sesuatu di sekitar pertandingan telah banyak berubah." Mo Salah sangat ingin sekali menghapus kenangan yang tidak menyenangkan dari penampilan terakhirnya di final Liga Champions melawan Real Madrid pada 2018 setelah dia dipaksa keluar lapangan karena cedera bahu. Mo Salah kemudian juga berkata, kami kutip dari Sky Sports, "Jika Anda bertanya kepada semua orang di Liverpool, semua orang menginginkan pertandingan itu. Saya tidak tahu mengapa kami tidak diizinkan untuk membicarakannya, tetapi saya baik-baik saja untuk membicarakannya. Saya menginginkan pertandingan itu. Saya ingin bermain dengan Real Madrid sebelum pertandingan itu." Derby Madrid kedua ada di depan kita saat Real Madrid bertandang ke Atletico Madrid untuk pertandingan pekan ke-35 La Liga. Real Madrid menang 2-0 di pertandingan sebelumnya dengan Thibaut Courtois membuat 6 penyelamatan. Namun pemain Belgia tersebut tidak akan bermain mulai besok seperti yang dikonfirmasi oleh Carlo Ancelotti dalam konferensi pers pra pertandingannya. Lunin akan mengambil tempatnya di gawang dan bergabung dengan Daniel Carvajal, Eder Militao, Jesus Vallejo, Nacho Fernandes, dan Ferland Mendy di pertahanan. Dani Ceballos mengalami cedera setelah pelatihan dan bergabung dengan David Alaba, Isco, Gareth Bale, dan Eden Hazard di sela-sela. Karim Benzema dan Vinicius Junior ada dalam daftar skuad untuk pertandingan tersebut, tetapi tidak diharapkan menjadi bagian dari starting line-up. Carlo Ancelotti mengatakan memenangkan Liga Champions bersama Real Madrid bulan ini akan menjadikan ini musim terbaik dalam karirnya. Kami kutip dari Football Espana, Carlo Ancelotti berkata, "Saya belum pernah mencapai tahap musim ini dalam situasi seperti ini. Pekan yang kami miliki, memenangkan Liga dan mencapai final. Untuk menyelesaikannya, akan bagus untuk memenangkan Liga Champions pada 28 Mei dan kami akan mencoba. Memenangkannya akan membuat musim ini menjadi musim terbaik dalam karir saya."
Bos Liverpool Jurgen Klopp menegaskan bahwa Real Madrid adalah favorit di final Liga Champions setelah perjalanan mereka ke Paris. Kedua belah pihak tahu mereka berpotensi bertemu di pertandingan lagi setelah undian perempat final. Namun drama di antara keduanya telah membuat kampanye Liga Champions ini tak terlupakan. Liverpool mengalahkan Inter Milan, Benfica, dan Villarreal dalam perjalanan mereka ke Paris. Setelah bertahan untuk menang 2-1 atas Inter, mereka melewati Benfica dengan relatif mudah sebelum kembali dengan gaya untuk mengalahkan Villarreal. Madrid sementara itu telah melewati Paris Saint-Germain, Chelsea, dan Manchester City dengan 3 comeback yang spektakuler. Ditanya tentang pertemuan final Liga Champions kedua dalam 4 tahun di antara Liverpool dan Madrid, Jurgen Klopp menjadikan juara La Liga yang baru saja dinobatkan sebagai favorit untuk memenangkan trofi bergengsi tersebut. Kami kutip dari Sky Sports, Jurgen Klopp berkata, "Ketika kami kalah di final itu, solusi favorit saya adalah bermain di final tahun depan melawan Real Madrid. Tetapi kami bermain melawan Tottenham Hotspur di Madrid. Jadi Madrid tampaknya menjadi takdir kami. Mereka sekarang menjadi favorit besar. Semua pengalaman yang mereka miliki, kami lebih berpengalaman dari sebelumnya. Mungkin, tapi itu bukan untuk kami bandingkan. Kami tidak senang malam itu di final 2018, tetapi saya senang pergi ke sana dan mencobanya. Tapi sampai saat itu, kami memiliki banyak pertandingan untuk dimainkan. Anda mengajukan banyak pertanyaan tentang Real Madrid, tetapi sampai saat itu kami dapat berhenti berbicara tentang final Liga Champions." My favorite solution would have been let's play the final again next year, and it's against Real Madrid. To be honest, that was in that moment. So, but we faced Tottenham, which was absolutely fine in Madrid. So Madrid seems to be our destiny, and absolutely fine. With all, but it was strange and unlucky for City. Kylian Mbappe telah diejek oleh penggemar karena mentalitas pecundangnya. Setelah muncul laporan bahwa dia telah memutuskan untuk tetap di Paris Saint-Germain daripada bergabung dengan Real Madrid. Masa depan Mbappe telah menjadi subjek spekulasi yang sedang berlangsung sepanjang musim, dengan kesepakatannya dengan Paris Saint-Germain saat ini akan berakhir pada 1 Juli. Real Madrid telah secara terbuka mengejar striker muda tersebut selama bertahun-tahun, dan setelah ditolak musim panas lalu tampak seperti favorit untuk akhirnya mendapatkan tanda tangannya di musim 2022-2023. Namun surat kabar Prancis Le Parisien melaporkan pada hari Kamis bahwa Mbappe pada prinsipnya telah setuju untuk menaikkan perpanjangan kontrak 2 tahun dengan Paris Saint-Germain. Mbappe dilaporkan akan mendapatkan 42,5 juta pound sterling atau 50 juta euro setahun, dan menerima bonus penandatanganan 85 juta pound sterling atau setara 100 juta euro yang menggiurkan. Terlepas dari kecaman, kisah Mbappe masih jauh dari kata selesai. Dengan ibu dari pemain berusia 23 tahun tersebut merilis pernyataan pada Kamis malam untuk menyangkal bahwa dia telah mengambil keputusan. Faisal Amari mengatakan, pada prinsipnya tidak ada kesepakatan dengan Paris Saint-Germain atau klub lain manapun. Diskusi seputar masa depan Kylian Mbappe berlanjut dengan sangat tenang untuk memungkinkan dia membuat pilihan terbaik dengan menghormati semua pihak.